Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1041. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sisa hidupnya, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di makam pedang. Adapun beberapa hal yang terjadi di makam pedang saya tidak dapat memberitahu Anda saat ini, kata Qin Chen. Jika keluarga King Sui memiliki master di ranah yang mulia, Qin Chen mungkin akan masih memberitahunya. Akan tetapi dengan kekuatan King Sui Tian saat ini, bukanlah hal yang baik untuk mengetahui terlalu banyak. Mendengar itu, King Sui Tian dan yang lainnya merasa senang sekaligus kecewa. Yang membuat mereka senang adalah bahwa leluhur ternyata masih hidup. Akan tetapi yang membuat mereka kecewa adalah leluhur tidak mungkin bisa kembali. Namun mereka masih merasa lega setelah menerima kabar tersebut. Pada saat ini, King Sui Putian tiba-tiba berkata kepada Jiruyu, Yu Qiansu, dan King Qiuji. Ketiga orang ini seharusnya adalah wanitanya Master Sekte Qin. Ketiga wanita Master Sekte Qin berikut ini pasti telah bekerja sangat keras. Saya ingin tahu apakah seseorang dibutuhkan menjaga keseharianmu, sehingga kalian para wanitanya bisa bersantai sambil berkultivasi. Mendengar kata-kata King Sui Putian itu, Jiruyu, Yu Qiansu, dan King Qiuji semuanya terkejut dan mereka tidak menyangka Patriark King Sui Putian akan mengatakan itu. Sementara di samping Ji Wuxu tersenyum, matanya tajam mengetahui bahwa pertunjukan bagus akan segera dimulai. Jiruyu dan Yu Qiansu saling berpandangan, mereka berdua tidak mengerti apa yang ditanyakan Patriark King Sui Putian. Tetapi mereka tidak tahu apa maksudnya. Mereka hanya tersenyum lalu berkata, saya akan sangat bahagia jika bisa bersama Chen, dan itu tidak sulit sama sekali. Sementara King Qiuji, dia tidak tahu harus berkata apa. King Sui Putian itu sepertinya salah paham. Dia bukanlah wanita Qin Chen. Namun saat ini dia hanya tersenyum tipis lalu tidak berbicara. Intinya King Sui Putian ini ingin mendekatkan putrinya dengan Qin Chen. Ngomong-ngomong, ketiga wanita Master Qin, keluarga King Sui saya mendominasi dunia selatan. Ada pemandian pembuatan batu giok di tanah leluhur. Kolam itu berisi dari salju peninggalan nenek moyang keluarga King Sui saya. Itu adalah bagian penting dari keluarga King Sui saya, harta karun. Jika seorang wanita masuk ke dalamnya untuk berkultivasi, itu dapat membersihkan debu dan jiwa yang kosong. Dan di pemandian peri itu, ada batu giok halus yang dapat menerangi jiwa di langit, mengkonsolidasikan jiwa dan bisa lebih cepat menyadari ranah yang mulia. Saya tidak tahu apakah ketiganya tertarik, kata King Sui Putian kepada Jiruyu, Yu Qiansu, dan King Qiuji. Apa inti dari salju? Kata Yu Qiansu, dia sedikit terkejut. Ya, tempat ini adalah harta karun keluarga King Sui saya. Sayangnya, hanya wanita yang bisa memasuki pemandian peri. Kekuasaan yang ada di dalamnya memang besar, manfaatnya bagi perempuan. Namun jika laki-laki masuk, maka kekuatan kewanitaan akan membuahkan hasil yang buruk. Dan selanjutnya wanita ini juga telah mencapai puncak setengah langkah yang mulia dalam kultivasinya. Jika Anda bisa mendapatkan wawasan di pemandian peri, Anda mungkin bisa memasuki ranah yang mulia, kata King Sui Putian. Dia berkata kepada King Qiuji. Begitu menakjubkan. Yu Qiansu terkejut. Saudara King Qiuji bisa melangkah ke ranah yang mulia. Bagaimana mungkin bisa ada dunia rahasia seperti itu? Tentu saja ini hanya mungkin, kata King Sui Putian. Dia menghela napas. Sayangnya selama puluhan ribu tahun tidak banyak wanita dari keluarga King Sui saya yang berhasil menerobos puncak guru suci. Kalau ketiganya berminat, saya bisa membawa ketiganya ke sana. Pada akhirnya Yu Qiansu, Jiruyu, dan King Qiuji pun ingin pergi ke pemandian peri itu. Di samping Ji Wuxu tiba-tiba menepuk keningnya. Kedua orang bodoh ini, tidakkah kamu melihat niat dari keluarga King Sui? Baiklah, kata King Sui Putian. Dia tersenyum dan lalu berkata kepada King Sui Siun, antar ketiga wanita Master Qin ke pemandian peri.
"Yah, baik ayah," kata King Sui Xiun. "Ketiga saudara perempuan silahkan ikut denganku." King Sui Xiun kemudian memimpin jalan ketiganya untuk mengikutinya. "Chen Shao, kami akan berkultivasi terlebih dahulu," Yu Qiansu dan Jiruyu berkata kepada Qin Chen sebelum meninggalkan aula. "Xilan, bawa Master Sekte Qin ke ruang tamu dan kamu layani dengan baik," kata King Sui Putian. Dia berkata lagi dan kemudian mengatur agar murid perempuan itu membawa Jiwuxu kembali beristirahat. "Hahaha, Patriark Putian, Anda tidak perlu melakukannya. Saya masih ingin pergi ke aula luar untuk minum lebih banyak," kata Jiwuxu. Dia berkata sambil tersenyum dan lalu pergi ke aula utama seraya membawa beberapa anggur. Segera semua orang di aula dalam itu pergi, dan setelah Qin Chen pergi, perjamuan itu sepertinya berubah menjadi suasana sunyi yang aneh karena kepergian Qin Chen. Setelah beberapa saat, King Swedi tiba-tiba berkata, "Putian, bukankah tidak baik bagi kita melakukan ini?" Mendengar itu, King Sui Putian menghela napas dan lalu berkata, "Kedua tetua tersembunyi. Putian ini tahu bahwa melakukan ini mungkin tidak baik. Tetapi para tetua apakah sebelumnya tidak melihat bahwa Master Sekte Qin melirik Xilan? Mungkin Master Sekte Qin juga memiliki minat kepada Xilan. Maksudmu, apakah Master Sekte Qin sudah menyukai Xilan?" "Yah, tetua tertinggi. Itu mungkin saja. Jika tidak, kenapa Master Sekte Qin mau menolong keluarga King Sui kita? Dan yang saya khawatirkan sebelumnya hanyalah ketiga wanita Master Sekte Qin." Saat ini Qin Chen berjalan mengelilingi istana di bawah kepemimpinan King Sui Xilan, dan cahaya bulan seperti air menyinari mereka berdua, indah dan berkabut, menambahkan sentuhan kasih sayang. King Sui Xilan berjalan di depan, merasakan Qin Chen di sampingnya, jantungnya berdebar kencang. Mereka berdua berjalan di jalan kecil, dan setelah beberapa saat mereka berdua sampai di sebuah kamar. Xilan kemudian membuka pintu dan lalu masuk ke kamar, merapikan tempat tidur dan selimut, tetapi itu agak aneh. Dalam perjalanan, Qin Chen terus bertanya kepada Xilan tentang beberapa hal di sekitarnya, tetapi untuk beberapa alasan, King Sui Xilan hari ini tampak sedikit malu-malu, dan saat menjawab pertanyaan Qin Chen, suaranya juga bergetar, wajahnya memerah, dan Qin Chen tidak membuat masalah. Tidak tahu apa yang terjadi kepada Xilan. Xilan itu sepertinya sangat malu saat ini jika berbicara dengannya. Setelah semuanya beres, tiba-tiba Xilan membungkuk dan lalu berkata, "Guru, istirahatlah dan Xilan akan berendam untukmu." "Rendam dalam air," kata Qin Chen. Dia sedikit bingung. Tanpa menunggu dia berbicara, Xilan buru-buru melewatinya dengan sinar bulan, dan Qin Chen dengan jelas melihat telinganya penuh dengan warna merah. Segera di ruang dalam itu suara air mengalir. Tidak lama kemudian suara malu-malu King Sui Xilan terdengar dari dalam. "Guru, jika airnya basah kuyup, Anda bisa datang untuk mandi." Qin Chen segera menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, berjalan ke ruang dalam, dan melihat wajah King Sui Xilan memerah. Lehernya merah muda, kepalanya menunduk malu-malu, dan dia tidak berani menatap Qin Chen. Di depannya nampak ember berisi air dengan beberapa kelopak bunga mengambang di atasnya, dan aroma samar tertinggal di dalam ruangan, disertai cahaya bulan yang masuk dengan indah. "Oh, Xilan, kamu kembali dan istirahat juga," kata Qin Chen seraya menggaruk kepalanya dan berkata, dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya, merasa tidak enak. "Guru, Anda telah berkontribusi pada keluarga King Sui saya hari ini. Kamu pasti sangat lelah. Ayahku berkata bahwa kamu harus membiarkan muridmu ini menjagamu untuk menghilangkan rasa lelahmu. Dan sebagai seorang murid, saya berharap guru tidak terlalu lelah," kata King Sui Xilan. Kemudian dia secara aktif menarik Qin Chen, membawanya ke sisi ember, dan lalu melepaskan pakaiannya. Qin Chen telah berkultivasi hari ini. Dia memang sedikit lelah. Dia mengangguk ketika melihatnya. Mungkin dia sudah memikirkannya dan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan datang sendiri dan kamu boleh keluar," kata Qin Chen. "Yah, baik guru," kata King Sui Xilan. Suaranya terdengar seperti nyamuk dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Qin Chen kemudian melepas celana dalamnya dan merendamnya di dalam ember. Ember ini bukanlah air mendidih biasa, melainkan itu semacam larutan obat yang bergizi.
seluruh tubuhnya langsung menguap dan darah di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, memberinya rasa nyaman. Di saat Qin Chen menutup matanya dan akan beristirahat, bersiap untuk tidur di sini. "Guru, saya di sini." Tiba-tiba suara lembut yang sedikit malu-malu terdengar, dan kemudian pintu ruang dalam itu terbuka lagi, dan lalu King Sui Silan yang sebelumnya telah keluar saat ini masuk lagi. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, King Sui Silan telah datang tepat di belakang Qin Chen, setengah berlutut, dan kemudian mengulurkan tangannya, lalu meluruskan kepala Qin Chen, dan kemudian King Sui Silan memijat kepala Qin Chen. "Guru, biarkan aku menghilangkan rasa lelahmu," kata King Sui Silan. Dia berkata dengan malu-malu, wajahnya memerah sampai ke akar telinganya. Tangannya sangat lembut, dengan lembut memijat tubuh Qin Chen. Qin Chen masih sedikit tidak rileks, tetapi jari-jari seperti batu giok putih King Sui Silan itu dengan lembut meremas dada Qin Chen, membuat Qin Chen merasa sangat nyaman. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan memijat King Sui Silan ini sangat bagus. Qin Chen telah lelah selama sehari dan tubuhnya sangat lelah, tetapi pada saat ini itu dihilangkan oleh jari-jari ramping King Sui Silan, membuat orang merasa seperti jatuh ke awan ringan dan nyaman. Namun pada kesempatan ini Silan adalah muridnya yang masih membuat Qin Chen sedikit malu. Setelah memijat beberapa saat, Qin Chen lalu berkata, "Silan, tidak apa-apa, tidak perlu memijatku, kamu bisa kembali beristirahat." "Guru, apakah Silan merasa tidak nyaman?" King Sui Silan menundukkan kepalanya, suaranya terdengar seperti nyamuk, matanya khawatir seolah-olah dia telah melakukan kesalahan yang membuatnya hampir menangis. Melihat itu Qin Chen terdiam, dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa kan? Mengapa Silan hampir menangis? Qin Chen lalu tersenyum pahit dan berkata, "Nyaman, sangat nyaman. Tetapi kamu adalah murid guru, bukan pelayan guru. Guru tidak ingin kamu bekerja terlalu keras." Mendengar itu King Sui Silan tersipu malu sebelum pada akhirnya dia berbisik, "Guru, Silan ini dengan senang hati melayani Anda." Qin Chen menghela napas sedikit di saat dia melihat King Sui Silan begitu tegas. Untungnya King Sui Silan hanya memijat tubuhnya untuk dirinya sendiri, jadi dia berhenti berbicara dan menutup matanya dan menenangkan diri. King Sui Silan terus memijat Qin Chen dengan sangat hati-hati dan secara bertahap. Qin Chen pun perlahan tertidur di bawah perasaan nyaman ini. Sesaat kemudian tiba-tiba Qin Chen terbangun oleh suara derasnya air. Dia membuka matanya dan lalu melihat tubuh anggun seputih salju terlihat jelas di depannya. Ini adalah tubuh yang sangat sempurna. Kulitnya putih seperti batu giok putih, jernih dan tanpa cacat. Bajunya setengah dilepaskan dan badan batu gioknya penuh. Itu adalah King Sui Silan. King Sui Silan telah melepaskan bajunya, dan King Sui Silan hanya mengenakan baju yang sangat tipis. Telapak tangan King Sui Silan kemudian dengan lembut membelai dada Qin Chen. Tetapi dia masih merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa di awal. Pada saat ini melihat Qin Chen membuka matanya saling berhadapan. Dia segera menundukkan kepalanya, lehernya merah muda, dan dia tidak berani menatap mata Qin Chen sama sekali, merasa tidak berdaya. Boom! Tiba-tiba Qin Chen berdiri, dia tampak terkejut dan lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Air saat ini memercik dan jatuh ke tubuh King Sui Silan, dan pakaian tipis yang dipakai King Sui Silan itu menjadi lebih transparan, dan samar-samar Anda bahkan dapat melihat pemandangan di dalamnya. Apa? King Sui Silan juga terkejut ketika melihat tubuh Qin Chen setelah dia berdiri. Dia buru-buru menatap matanya karena ketakutan. Dia hanya merasa suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Segera wajah Qin Chen tampak jelek, melesat. Dia lalu meninggalkan bak mandi itu, dan Qin Chen segera mengenakan pakaiannya. Qin Chen lalu pergi ke lobi di luar, dan lalu berkata dengan dingin, "Silan, kenakan pakaianmu dan keluarlah untukku." Wajah King Sui Silan seketika menjadi pucat. Dia mengenakan pakaiannya lagi dan lalu datang ke aula dengan panik lalu berkata, "Guru." Qin Chen saat ini memiliki hati yang dingin dan dia benar-benar bermaksud untuk membantu keluarga King Sui, dan dia benar-benar tidak menginginkan ini.
dan keluarga King Sui juga memiliki nilai kerjasama dengannya. Belum lagi King Sui Silan ini itu adalah muridnya sendiri. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa keluarga King Sui akan melakukan hal seperti itu, membiarkan King Sui Silan, gadis yang belum dewasa untuk melayaninya? Apa yang dianggap King Sui Silan? Apa pendapatnya tentang dirinya? Mata King Chen menjadi dingin dan sangat tegas dan wajahnya juga membiru, dan dia sudah memutuskan bahwa jika masalah ini benar-benar ulah King Sui Putian dan yang lainnya, dia pasti akan memarahinya dan menghukumnya dengan berat. Guru, apakah murid ini kurang baik? Jika itu membuatmu marah, bukankah itu cukup untuk menghukum murid? Kata King Sui Silan. Dia menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan panik. Kedua tangannya tanpa sadar mencubit roknya sendiri, membuat orang merasa kasihan. Melihat King Sui Silan menggigit bibir tipisnya itu, King Chen menghela napas dalam di hatinya. Dia menarik kembali kemarahannya itu dan lalu berkata, "Siapa yang memintamu melakukan ini? Apakah itu ayahmu King Sui Putian? Atau para tetua keluarga King Sui-mu?" kata King Chen. "Apa?" King Sui Silan mengangkat kepalanya dengan curiga. "Aku bilang siapa yang memintamu untuk melayaniku?" kata King Chen. Dia menyipitkan matanya. "Guru, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya dan para tetua. Muridlah yang ingin melakukannya sendiri," kata King Sui Silan. "Melakukan ini sendiri?" kata King Chen. Dia menatapnya dan dia tertawa cemas. Dia seorang gadis yang murni dan belum dewasa. Apakah bisa melakukan hal seperti itu? King Sui Silan sekarang akhirnya mengerti mengapa gurunya itu marah dan hatinya langsung hangat. Ternyata gurunya itu peduli padanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menegakkan tubuhnya. Ada cahaya menyala di matanya. "Guru, masalah ini memang terjadi. Muridlah yang ingin melakukannya sendiri." Mengatakan ini, mata King Sui Silan bersinar dengan cahaya ilahi. "Guru, Anda adalah dermawan bagi keluarga King Sui saya. Tetapi saya melakukan ini bukan hanya untuk membalas kebaikan guru. Tetapi murid ini benar-benar menyukai guru. Saya bersedia menemani guru dan melayani guru." Mendengar itu, King Chen langsung tercengang sesaat dan wajahnya tenggelam. "Nakal, apa yang kamu ketahui tentang menyukai?" "Guru, aku sangat mengerti tentang arti menyukai." Mengatakan ini, King Sui Silan menggigit bibirnya. "Saya tahu bahwa guru memiliki saudari Yuqianshu dan yang lainnya. Tetapi saya tidak ingin bertengkar dengan saudari Yuqianshu dan yang lainnya. Saya hanya ingin bersama guru dalam diam. Itu cukup bagi saya." Mendengar itu, King Chen benar-benar terdiam. Ada apa ini? Berbicara tentang ini, King Sui Silan menatap King Chen lagi dengan tekad tegas di matanya. "Saya tahu bahwa saya tidak dewasa dan tidak menawan seperti saudara perempuan saya. Dan saya tidak layak untuk guru. Jadi pada awalnya saya ingin menjodohkan guru dengan kakak perempuanku. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa meskipun kakak perempuanku dan guru benar-benar bersama, aku sendiri mungkin tidak akan bahagia. Jadi, jika kamu tidak menyukai guru, maka aku bisa menemanimu dengan kakakku." Mendengar itu, King Chen hanya berkata, "Kamu benar-benar." Saat ini King Chen berkeringat dingin. Dan saat ini King Chen benar-benar tidak bisa menerima pemikiran anak muda ini. Tinggal bersamanya dan juga bersama saudara perempuannya. Ini benar-benar... Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.